Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami mengenai akad musyarakah dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Nurhayani, SE MSI. Dan disusun oleh kami anggota kelompok 6, yaitu ada Angelika Anastasia Lumban Tobing sebagai penyaji kedua, ada Unikal Frisana Pitupulu sebagai moderator sekaligus penyaji pertama, ada Selina Manurung sebagai penyaji ketiga. Baiklah, next. Adapun subtopik yang akan kami bawakan, yang pertama mengenai pengertian akad musyarakah, yang kedua jenis-jenis akad musyarakah, yang ketiga dasar hukum akad musyarakah, yang keempat penetapan nisbah dalam akad musyarakah, yang kelima perlakuan akuntansi PSAK 106, dan yang terakhir ialah contoh kasus. Next. Yang pertama ada pengertian akad musyarakah. Menurut Afzalur Rahman, seorang Deputi Sekretari General in the Muslim School Trust, secara bahasa al-syirkah berarti al-iktilat atau percampuran atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari akad musyarakah adalah syarikah atau syirkah ataupun kemitraan. Di dalam PSAK nomor 106, mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana. Next. Pada mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang berjalan maupun yang baru, apabila salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi musyarakah dapat berbentuk kas, setara kas, ataupun aset non-kas. Musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja sama untuk mengelola usaha tersebut, di mana modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati lainnya. Sehingga seorang mitra tidak dapat lepas tangan dari aktivitas yang dilakukan mitra lainnya dalam menjalankan aktivitas bisnis yang normal. Dengan bergabungnya dua orang atau lebih, hasil yang diperoleh diharapkan jauh lebih baik dibandingkan jika dilakukan sendiri, karena didukung oleh kemampuan akumulasi modal yang lebih besar, relasi bisnis yang lebih luas, keahlian yang lebih beragam, wawasan yang lebih luas, dan pengendalian yang lebih tinggi. Next. Apabila usaha tersebut untung, maka keuntungan akan dibagi kepada mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Baik persentase maupun periodenya harus secara tegas dan jelas ditentukan di dalam perjanjian. Sedangkan bila rugi akan didistribusikan kepada para mitra sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra. Hal tersebut sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung atau berbagi risiko. Pada dasarnya, atas modal yang ditanamkan tidak boleh ada jaminan dari mitra lainnya. Karena bertentangan dengan prinsip untung, muncul bersama risiko atau al-gunmu bi al-gurmi. Namun demikian, untuk mencegah mitra melakukan kelalaian, melakukan kesalahan yang disengaja atau melanggar perjanjian yang sudah disepakati, diperbolehkan meminta jaminan dari mitra lain atau pihak ketiga. Modal yang lebih besar, relasi bisnis yang lebih luas, keahlian yang lebih beragam, wawasan yang lebih luas, pengendalian yang lebih tinggi. Next. Baiklah, untuk jenis akad musyarakah akan dibawakan rekan saya kepada Angelika, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Berikutnya, jenis akad musyarakah.
Berdasarkan pendapat ulama fikih, akad syirkah dibagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama syirkah al-milk, kemudian yang kedua syirkah al-udud atau kontrak, yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama syirkah abdan atau syirkah fisik, kemudian ada syirkah wujuha, yang ketiga ada syirkah inan atau negosiasi, dan yang terakhir ada syirkah mufawadah. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK, akad syirkah dibagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama musyarakah permanen, kemudian yang kedua musyarakah menurun atau musyarakah mutakisah. Next. Yang pertama musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana. Setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad yang terdapat pada PSAK nomor 106/04. Contohnya, antara mitra A dan mitra P yang melakukan akad musyarakah menanamkan modal yang jumlah awal masing-masing yaitu sebesar 20 juta. Maka sampai akhir masa akad syirkah modal mereka masing-masing tetap 20 juta. Yang kedua ada musyarakah menurun atau musyarakah mutakisah, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana. Salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Tertulis pada PSAK nomor 106/04. Contohnya, antara mitra A dan mitra P melakukan akad musyarakah. Mitra P menanamkan 10 juta dan menanamkan 20 juta. Seiring berjalannya kerjasama akad musyarakah tersebut, modal mitra P sebesar 10 juta tersebut akan beralih kepada mitra A melalui pelunasan secara bertahap yang dilakukan oleh mitra A. Next. Berikutnya ada dasar hukum akad musyarakah. Yang pertama, Al-Quran yang menyatakan maka mereka berserikat pada sepertiga, Quran Surah An-Nisa ayat 12, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zolim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sedekah, terdapat pada Quran Surah Sad ayat 24. Kemudian yang kedua ada As-Sunnah hadis Qudsi yang isinya yaitu aku Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah yang berisi pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat sepanjang keduanya tidak saling berkhianat. Kemudian ada hadis riwayat Muslim. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis tersebut, pada prinsipnya seluruh ahli fikih sepakat menetapkan bahwa hukum musyarakah adalah mubah, meskipun mereka masih memperselisihkan kebebasan hukum dari beberapa jenis akad musyarakah. Next. Berikutnya, rukun dan ketentuan syariah dalam akad musyarakah. Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk mencapai keuntungan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah ada 4, yaitu yang pertama, pelaku terdiri atas para mitra, yang kedua, objek musyarakah berupa modal dan kerja, yang ketiga, ijab qabul atau serah terima, dan yang keempat, nisbah keuntungan. Berikutnya ada berakhirnya akad musyarakah ini. Akad musyarakah berakhir apabila yang pertama, salah seorang mitra menghentikan akad, kemudian yang kedua, salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Dalam hal ini, salah seorang mitra atau hilang akal dapat digantikan oleh seorang ahli warisnya yang cakap hukum atau balik dan berakal sehat apabila oleh semua waris lain mitra lainnya. Next. Kemudian ada penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Yang pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan.
tanpa memandang apakah suatu jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan keuntungan akan dibagi di antara kita, berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra. Kemudian yang kedua, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang. Nisbah bisa ditentukan sama untuk setiap mitra, yaitu 50/50, atau berbeda, yaitu 70/30. Misalnya proporsional dengan modal masing-masing mitra. Begitu para mitra sepakat atas nisbah tertentu, berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Next. Kemudian ada perlakuan akuntansi yang terdapat pada PSAK 01/106. Yang pertama, mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun merujuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan yang kedua, mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha atau biasanya adalah lembaga keuangan. Mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan, sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi atau jika dia menunjuk pihak lain untuk ikut mengelola usaha, maka pihak tersebut yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya adalah lembaga keuangan. Akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif. Akuntansi mitra aktif dan mitra pasif dianggap sama karena dalam ilustrasi ini pencatatan akuntansi untuk usaha musyarakah dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk agar lebih mudah diilustrasikan. Oleh karena pada hakikatnya, jurnal yang dibuat oleh pihak ketiga atau mitra aktif adalah sama. Perbedaannya, jika pencatatan dilakukan oleh mitra aktif, maka pembukuannya tidak dipisahkan, maka ia harus membuat akun buku besar pembantu untuk memisahkan pencatatan dari transaksi musyarakah dengan transaksi lainnya. Sementara apabila ada perbedaan perlakuan akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif, menurut PSAK, penulis akan menjelaskan. Next. Yang pertama, pengakuan investasi musyarakah, kemudian yang kedua biaya pra-akad, kemudian yang ketiga pengukuran investasi musyarakah, yang keempat ada apabila dari investasi musyarakah diperoleh keuntungan, dan yang terakhir apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang disepakati ketika aset tersebut diserahkan. Maka ketika akad musyarakah berakhir, aset non-kas akan dilikuidasi atau dijual terlebih dahulu dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset ini atau selisih antara nilai buku dengan nilai jual didistribusikan pada setiap mitra sesuai nisbah penyertaan atau rasio modal terdapat pada Carya pada tahun 2007. Next. Berikutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Angelika. Untuk contoh kasus akan dibawakan oleh saudari Selina. Kepada Selin dipersilahkan. Oke, baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya kita akan membahas contoh kasus 1, yang mana Wildan ingin membuka usaha perdagangan. Wildan memiliki modal sebesar 20 juta rupiah. Modal untuk membuka usaha perdagangan itu minimal 70 juta. Maka Wildan mengajukan tambahan dana dengan akad musyarakah kepada bank sebesar 50 juta rupiah dalam jangka waktu 1 tahun. BSM menggunakan metode revenue sharing, proyeksi penjualan per bulan 20 juta rupiah. Penetapan rencana penerimaan revenue yaitu 100 juta per tahun. Dengan catatan, bank memberikan rate atau tarif dasar sebesar 13,5%, sehingga perhitungannya sebagai berikut. Modalnya tadi 50 juta rupiah dan kita bagi 12,
sehingga jumlahnya Rp4.166.666,7. Ekspektasi rate per tahun Rp50 juta dikali 13,5%, sehingga jumlahnya Rp6.750.000. Perhitungan proporsi nisbah atau bagi hasil, yaitu ekspektasi rate dibagi target revenue dikali 100%, sehingga Rp6.750.000 dibagi 100 juta dikali 100%, sehingga jumlahnya 6,7 untuk bank, 100% dikurang 6,7%, sehingga jumlahnya 93,3% untuk nasabah. Jadi nisbah bagi hasil yaitu 93,3 dibagi 6,7. Selanjutnya, untuk perhitungan jika mengalami keuntungan. Wilda mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta di bulan pertama bagi hasilnya 20 juta dikali 6,7%, sehingga jumlahnya Rp1.340.000 untuk BSM. 20 juta rupiah dikurangi Rp1.340.000, sehingga jumlahnya Rp18.660.000 untuk nasabah. Selanjutnya, perhitungan jika mengalami kerugian. Wilda pada usaha perdagangannya mengalami kerugian sebesar Rp500.000, maka bagi ruginya Rp500 juta dikali 70% sama dengan Rp350.000 untuk kerugian BSM. Selanjutnya 500.000 dikurang 350, jumlahnya 150.000 untuk kerugian nasabah. Dan berikut contoh kasus 2, yaitu pada tanggal 2 Juni 2019, Muats menandatangani akad pembiayaan usaha pembuatan produk rumah tangga pada alumni dengan Bank PNJ Syariah atau BPS dengan skema musyarakah sebagai berikut. Nilai proyek sejumlah Rp100 juta, kontribusi bank 60 juta rupiah untuk pembayaran tahap pertama sebesar 30 juta rupiah dilakukan pada tanggal 10 Juni dan pembayaran tahap kedua atau tahap final sebesar 30 juta rupiah dilakukan pada tanggal 10 Juli. Untuk kontribusi Nasruddin sejumlah 40 juta rupiah, nisbah bagi hasil yaitu Nasruddin 80% dikurang BPS 20%. Periodenya 10 bulan. Biaya administrasi 60 juta rupiah, 1% dari bank syariah. Skema pelunasan pokok musyarakah permanen dikurangi musyarakah permanen dilunasi pada saat akad berakhir pada tanggal April 2020. Pertanyaan dari soal tersebut yaitu buatlah jurnal pencatatan penandatanganan akad yang pertama kewajiban komitmen dan penerimaan biaya administrasi dari nasabah. Untuk pertanyaan kedua yaitu buatlah jurnal realisasi atau pencairan dana musyarakah kepada nasabah tahap pertama dan tahap kedua. Notnya yaitu bank perlu mencatat 2 jurnal pada setiap tahap realisasi dana musyarakah. Selanjutnya, membalik rekening, kewajiban komitmen pembiayaan, pembayaran investasi musyarakah kepada nasabah. Untuk pertanyaan ketiga, buatlah jurnal pembayaran dan pelaporan hasil usaha tiap bulan oleh nasabah pada tanggal 2 Juli 2019 dengan laba kotor 10 juta rupiah dan 2 Agustus 2019 dengan laba kotor Rp12.500.000. Notnya, dalam pelaporan nasabah kepada Bank Syariah dapat menjurnalkan transaksi ini dengan 2 alternatif pencatatan, yaitu yang pertama pelaporan pembayaran dilakukan pada saat bersamaan oleh nasabah, dan kedua pelaporan dan pembayaran berbeda waktunya, artinya pembayaran dilakukan setelah nasabah melaporkan hasil usahanya kepada Bank Syariah. Untuk pertanyaan keempat itu, buatlah jurnal akhir dari transaksi musyarakah antara nasabah dengan Bank PNJ Syariah atau BPS. Penyelesaiannya, yang pertama jurnal pencatatan penandatanganan akad, yang pertama kewajiban komitmen, dan kedua penerimaan biaya administrasi dari nasabah.
Jurnal pencatatan kewajiban komitmen pembiayaan yaitu tanggal 2 Juni 2019, rekeningnya yaitu pos lawan kewajiban komitmen administrasi pembayaran di debit sejumlah 60 juta rupiah, kewajiban komitmen administrasi pembiayaan di kredit 60 juta rupiah. Selanjutnya ada jurnal pencatatan penerimaan biaya administrasi dari nasabah. Tanggal 2 Juni 2019, rekeningnya kas atau rekening nasabah di debit sejumlah 60 juta rupiah, pendapatan administrasi di kredit sejumlah 60 juta rupiah. Selanjutnya tahap kedua, jurnal realisasi atau pencairan dana musyarakah kepada nasabah tahap 1 dan tahap kedua. Tahap pertamanya, jurnal membalik rekening kewajiban komitmen pembiayaan. Tanggal 10 Juni 2019, rekeningnya pos lawan kewajiban komitmen administrasi pembayaran di debit sejumlah 30 juta rupiah, kewajiban komitmen administrasi pembiayaan di kredit 30 juta rupiah. Untuk jurnal selanjutnya yaitu jurnal pembayaran investasi musyarakah kepada nasabah. Tanggal 10 Juni 2019, rekeningnya investasi musyarakah di debit 30 juta rupiah, kas atau rekening nasabah di kredit 30 juta rupiah. Tahap kedua, jurnal membalik rekening kewajiban komitmen pembiayaan. Tanggal 10 Juli 2019, rekeningnya pos lawan kewajiban komitmen administrasi pembayaran di debit sejumlah 30 juta rupiah. Selanjutnya ada kewajiban komitmen administrasi pembiayaan di kredit sejumlah 30 juta rupiah. Jurnal selanjutnya yaitu jurnal pembayaran investasi musyarakah kepada nasabah. Tanggal 10 Juli 2019, rekeningnya investasi musyarakah di debit sejumlah 30 juta rupiah, kas atau rekening nasabah di kredit 30 juta rupiah. Untuk pertanyaan ketiga tadi, jurnal pembayaran dan pelaporan hasil usaha tiap bulan oleh nasabah pada tanggal 2 Juli 2019 dengan laba kotor 10 juta rupiah dan tanggal 2 Agustus 2019 dengan laba kotor 12.500.000 rupiah. Alternatif 1, misal pelaporan dan pembayaran hasil usaha oleh nasabah pada tanggal 2 Juli 2019 dilakukan secara bersamaan, porsi bank syariah 20%, sehingga jurnalnya tanggal 2 Juli 2019 rekening kas atau rekening nasabah di debit sejumlah 2 juta rupiah, pendapatan bagi hasil musyarakah di kredit sejumlah 2 juta rupiah. Perhitungan ini didapat dari 20% dikali 10 juta rupiah sehingga jumlahnya 2 juta rupiah. Alternatif kedua yaitu misal nasabah baru melakukan pembayaran hasil usaha pada tanggal 20 Agustus 2019, Bank Syariah tetap melakukan pencatatan pada tanggal 2 Agustus 2019. Jurnalnya tanggal 2 Agustus 2019, rekening yaitu tagihan pendapatan bagi hasil musyarakah di debit sejumlah 2.500.000 rupiah. Pendapatan bagi hasil musyarakah atau akrual di kredit sejumlah 2.500.000 rupiah. Jurnal selanjutnya yaitu tanggal 20 Agustus 2019, rekening kas atau rekening nasabah di debit 2.500.000 rupiah. Tagihan pendapatan bagi hasil musyarakah di kredit 2.500.000 rupiah didapat dari 20% dikali 12.500.000 rupiah sehingga jumlahnya 2.500.000 rupiah. Selanjutnya, kita akan menjurnal akhir dari transaksi musyarakah antara nasabah dengan Bank PNJ Syariah atau BPS. Alternatif pertama yaitu nasabah mampu mengembalikan modal, sehingga jurnalnya tanggal 2 April 2020, rekening kas di debit 60 juta rupiah, investasi musyarakah di kredit 60 juta rupiah. Alternatif kedua, nasabah tidak mampu mengembalikan modal. Bank Syariah akan mencatatnya sebagai piutang musyarakah jatuh tempo, sehingga jurnalnya piutang musyarakah jatuh tempo di debit sejumlah 60 juta rupiah, investasi musyarakah di kredit 60 juta rupiah. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Selina. Selanjutnya untuk kesimpulan,
Musyarakah merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh dua pihak yang bermitra untuk melakukan suatu usaha. Setiap pihak yang saling menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang akan dijalankan. Selanjutnya, para pihak dapat mengembalikan modal usaha yang diberikan tersebut. Berikut penerimaan bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus. Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva yang tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten. Investasi musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan sesuatu usaha tertentu dengan tujuan mencari keuntungan di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan kerja. Hal ini yang membedakan antara musyarakah dengan mudharabah. Di dalam mudharabah, hanya salah satu pihak saja sebagai penyandang dana. Setiap mitra harus memberi kontribusi dalam pekerjaan dan ia menjadi wakil mitra, yaitu sebagai agen bagi usaha kemitraan. Untuk pencatatan akuntansi musyarakah telah diatur pada PSAK nomor 106. Tanggung jawab pencatatan berada pada pihak aktif sebagai pengelola. Namun mitra aktif dapat melakukannya sendiri atau menunjuk pihak lain untuk melakukannya. Jika mitra aktif memilih melakukannya sendiri, maka mitra aktif harus melakukan secara terpisah dengan catatan lainnya. Minimal ada buku besar pembantu yang berfungsi untuk melakukan pencatatan terpisah untuk transaksi musyarakah tersebut. Next. Berikut adalah daftar pusaka yang kami ambil